Salam sidang jemaat Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab. Bagaimana kabarnya semua Bapak Ibu? Tentunya baik ya, puji Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Ester pasalnya yang ke-9 ini dan juga pasal yang ke-10, terlebih dahulu kita akan memohon hikmat dari Tuhan supaya apa yang kita baca renungkan bersama-sama boleh menguatkan kita, bahkan memperbaharui hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini boleh kami bersama-sama kembali berjumpa, bahkan untuk merenungkan firman-Mu melalui pendalaman Alkitab saat ini. Secara khusus ya Tuhan, di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 dan juga pasal yang ke-10. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya saat kami membaca firman-Mu, biarlah Allah Roh Kuduslah yang akan memberikan kepekaan pengertian kepada kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, renungkan bersama-sama, memperbaharui hidup kami dan menghantarkan kami, supaya boleh kami serupa dengan gambar anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sidang jemaat Tuhan, baik secara khusus yang mendengar setiap channel ini, channel GIA Surabaya. Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dulu Bapak Ibu. Kita akan bagi bagian-bagian Alkitab ini karena memang sampai pasal 9 ini sampai ayat 32. Jadi supaya tidak menyita waktu, nanti langsung per bagian aja. Saya bacakan Ester pasal 9 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10 dulu Bapak Ibu ya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. LAI memberikan satu judul, tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasveros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka. Karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam Benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai,
dan Waidzata. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Nah Bapak Ibu, di dalam bagian ini ayat yang pertama dulu sampai ayat 10 ini saudara kita akan bahas bersama-sama ya. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ini bisa kita melihat dulu mengenai tentang kemenangan Yahudi atas musuh mereka. Nah ini bisa kita tangkap dulu poin di ini saudara. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini menggambarkan mengenai orang Yahudi atas musuh mereka di hari pertempuran. Dan dikatakan tadi itu di dalam hari ke-13 bulan Adar. Nah inilah hari yang ditentukan Haman sebenarnya. Haman untuk apa? Untuk menghancurkan seluruh orang Yahudi pada hari musuh-musuh orang Yahudi, berharap mengalahkan orang Yahudi. Jadi saudara, di dalam ayat yang satu tadi sudah jelas, sangat jelas sekali itu. Jadi orang-orang Yahudi berkumpul menjadi kelompok-kelompok berbagai kota untuk menunggu para penyerang. Dan terjadilah yang sebaliknya, yaitu orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Nah, di dalam bagian ini bisa kita melihat saudara, di dalam ayat yang pertama tadi dia katakan, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Mereka berharap. Terjadilah yang sebaliknya. Mereka pikir bisa mereka mengalahkan, tetapi yang terjadi sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Oh, dahsyat itu saudaraku. Kalau kita melihat sebuah acuan yang nyata tentang pemeliharaan Tuhan, sekalipun nama Tuhan tetap tidak disebutkan di dalam hal itu, saudara. Undang-undang tandingan yang dirancang Mordekai mencapai tujuannya, saudara. Tidak ada yang mampu melawan orang Yahudi, dikatakan tadi di sana, dan orang Yahudi mengalahkan semua musuh. Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang kelima tadi, yang sudah kita baca, saya baca kembali saudara, dia berkata demikian ya. Di dalam ayat yang kelima dia mengatakan, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya, mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Jadi saudara, bisa kita melihat di dalam bagian ini tidak ada yang mampu melawan orang Yahudi, dan orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Sampai pada bagian sebelumnya, kalau kita melihat di dalam Ester pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, adalah satu-satunya orang yang disebut sebagai musuh orang Yahudi, saudara. Di sini diceritakan bahwa orang Yahudi mempunyai musuh di seluruh kerajaan. Kita tidak tahu siapa musuh-musuh ini, saudara. Tindakan orang Yahudi ini adalah tindakan membela diri. Mereka diberi hak untuk menyerang kembali dan memusnahkan musuh-musuh, termasuk wanita dan anak-anak. Akan tetapi saudara, bagian ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka membantai wanita dan anak-anak. Dan kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Dan juga kalau hal itu bisa kita melihat di dalam pasal yang ke-13 yang sudah kita lewati Bapak Ibu, ayat yang ke-13. Dan juga hal ini di dalam pasal 8 ayat 11. Dan secara khusus di dalam pasal yang ke-9 ayat 15 dan 16. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi menahan diri untuk tidak memanfaatkan hak sah yang mereka miliki. Agar apa saudara? Agar kemurnian motivasi mereka menjadi jelas bagi semua orang. Ada beberapa hal yang membuat kemenangan orang Yahudi terhadap musuh mereka. Yang pertama itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama
Yaitu ketakutan yang dibuat orang Yahudi terhadap musuh mereka, ketakutan. Yang kedua, saudara, orang takut terhadap Mordekai, saudara. Ia adalah orang kuat dalam pemerintahan raja. Dan kekuasaannya itu sangat berkembang. Alkitab mencatat tadi, sampai tersiar, tersebar tentang apa? Kekuasaan Mordekai. Kalau bahasa kerennya itu loh Bapak Ibu. Mordekai itu adalah Goliat bagi orang Persia. Dan berita kekuasaannya itu menakutkan orang yang menentangnya. Jadi saudara, rupanya kekuasaan Mordekai itu semakin berkembang, semakin tersiar. Sehingga orang-orang itu saudara mengalami suatu ketakutan. Musuh-musuh mereka itu takut menghadapi Mordekai. Orang Yahudi menemukan bahwa mereka bisa berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima. Saudara harus diingat, harus kita ingat saudara, keganjilan belum selesai di sini saudara. Orang Yahudi juga mendapat dukungan mereka yang berkuasa. Jadi para pejabat-pejabat itu saudara, tidak hanya saja apa sebenarnya orang-orang itu loh, pejabat-pejabat tadi. Jadi mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang itu. Jadi semua yang berkuasa melakukan apapun untuk menolong orang Yahudi, saudara. Coba kita bisa melihat hal ini. Orang-orang itu, saudara, para pejabat itu, mereka menolong, bahkan bersedia mendukung secara khusus Mordekai di sini. Atau orang-orang Yahudi pada umumnya, saudara. Jadi setiap orang yang menentang Yahudi, saudara, zaman itu menjalani pertempuran yang pasti kalah. Mereka melawan pemerintah Persia, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, saudara, dikatakan tadi di dalam ayat ketiga. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintah dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Karena ketakutan kepada siapa? Kepada Mordekai telah menimpa mereka. Wah, itu adalah sesuatu hal yang menegangkan dan sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Bahkan Alkitab kita itu menceritakan, mengisahkan, bahkan menyampaikan kepada kita berita yang terjadi itu, berita nyata itu, peristiwa nyata itu, dikatakan di hari itu, saudara, 500 musuh Yahudi terbunuh di Susan saja. Hanya di Susan. Dan di antaranya saudara, yang sangat menakjubkan itu saudara, tidak hanya saja dikatakan tadi saudara 500 musuh Yahudi terbunuh di Susan, tetapi juga termasuk di antaranya 10 orang anak Haman. Di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian perkataan firman Tuhan dikatakan, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamadata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Nah saudaraku, ini kasih Tuhan, coba bisa kita melihat saudara ya. Di hari itu jumlahnya itu 500 musuh Yahudi dibunuh di Susan saja. Dan di antaranya 10 orang anak Haman yang sudah dikisahkan tadi. Saudara, timbul satu pertanyaan kepada kita ya. Tentunya ini adalah satu penerapan di dalam hidup kita. Pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan saat ini, saudara?
Yaitu janganlah kita melupakan pelajaran bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kita harus sadar ini. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa karya Tuhan, tanpa tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa berbuat apa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Kita membutuhkan pertolongan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Itu yang boleh kita pelajari atau satu perenungan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Aplikasi di dalam kehidupan kita hari demi hari. Melalui peristiwa di dalam Ester pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 tadi. Bahwasanya janganlah saudara dan saya melupakan pelajaran bahwa tanpa Tuhan kita telah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu setiap saat kita membutuhkan pertolongannya dalam hidup ini. Hal yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan di dalam pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Pasal 11 ayatnya yang ke-11. Pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang-orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Ayat yang ke-16. Dan orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpullah dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Saudara, sangat menarik di dalam bagian ini saudara, di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 ini Bapak Ibu. Menariknya apa saudara? Menariknya bahwa 1 hari ditambahkan untuk orang Yahudi di Susan saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat raja tahu bahwa ada 500 musuh orang Yahudi terbunuh di Susan, dia dengan bangga menyatakan berita ini kepada Ratu Ester. Ini pasti menunjukkan bahwa kesuksesan serupa telah dicapai di seluruh kerajaan. Semua yang Ester minta berhasil dan raja siap
Nah, mengizinkan permintaan yang lain yang mungkin diminta oleh Ratu Ester. Jadi saudara, makanya tadi raja itu mempersilahkan Ratu Ester. Kira-kira apa sih permintaanmu? Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan itu tadi saudara, khususnya secara khusus saudara, ketika raja mendengar hal itu, maka di dalam ayat yang ke-12, lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang dibuat mereka dan apakah permintaanmu sekarang. Nah, jadi saudara, kira-kira apa yang kamu minta? Dan raja itu langsung menjawab bahwa niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya pasti akan dipenuhi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang Ester minta berhasil dan raja siap meloloskan permintaan yang lain yang mungkin diminta oleh Ester. Gak terpikirkan hal itu, Bapak. Sampai diizinkan hal itu, diberikan keleluasan, diberikan waktu untuk menyampaikan sesuatu hal yang dia inginkan. Dan itu dikatakan pasti dia akan penuhi. Makanya jawaban saudara, dia mengajukan permintaannya, permohonan kepada raja. Diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Jadi dibuatkan undang-undang yang baru, saudara. Saudara, ada beberapa satu pernyataan, saudara. Ester itu, saudara, rupanya mendengar adanya sebuah komplotan Persia untuk menyerang orang-orang Yahudi sebenarnya pada keesokan harinya. Jadi Ester itu mendengar bahwasanya ada sebuah komplotan Persia untuk menyerang orang-orang Yahudi pada keesokan harinya, saudara. Itu sebabnya Ester meminta izin bagi orang Yahudi untuk kembali mempertahankan diri, saudara. Jadi dia sudah mendengar bahwa ada orang-orang komplotannya jahat dari orang-orang Persia untuk menyerang orang Yahudi. Setelah tersiar demikian, saudara. Maka tidak heran, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ester itu meminta izin bagi orang Yahudi untuk kembali mempertahankan diri. Dan raja memenuhi permohonan tersebut dan mengeluarkan dekret atau ketetapan baru sebenarnya, ya. Kalau umpamanya apa? Peraturan baru atau undang-undang. Nah, undang-undang baru yang mengizinkan orang Yahudi untuk apa? Untuk membunuh musuh-musuh mereka di Susan pada tanggal 14 bulan Adar. Jadi dahsyatnya tangan Tuhan itu yang tidak kelihatan itu, yang terus bekerja untuk menyatakan kuasanya kepada umat. Sehingga raja, saudara, di dalam permohonan izin daripada Ester itu memohon, raja memenuhi permohonan tersebut dan mengeluarkan ketetapan baru atau undang-undang baru sebenarnya, atau peraturan baru atau ketetapan baru yang diizinkan oleh orang Yahudi untuk apa? Untuk membunuh musuh-musuh mereka di Susan pada tanggal 14 bulan Adar. Sebab apa, saudara? Sebab keputusan yang dikeluarkan oleh Mordekai hanya menyebutkan bahwa orang Yahudi boleh mempertahankan diri pada hari itu juga.
Yaitu khususnya kita melihat hal ini saudara pasal 8 ayat 13 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pasal 8 ayat 13 berkata demikian. Ya. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah. Lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Jadi satu kesempatan aja saudara. Tetapi di sini ada satu penambahan hari. Kalau boleh saya mengatakan itu saudara ya. Jadi ditambahkan hari. Satu hari tambahan untuk orang Yahudi di Susa. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, memang sebab keputusan yang dikeluarkan oleh Mordekai itu hanya menyebutkan bahwa orang Yahudi boleh mempertahankan diri pada hari itu juga. Jadi ketetapan atau peraturan atau undang-undang tambahan ini ditaati saudara. Ayatnya yang ke-15 tadi yang sudah kita baca saudara ya. Ayat 15 itu berkata demikian. Pasal 9 ayat 15 dia berkata. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Sehingga 300 orang terbunuh di Susan. Sementara itu di daerah-daerah orang-orang Yahudi berhasil membunuh 75.000 orang musuh pada tanggal 13 bulan Adar. Dan itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-16 yang berkata orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pada tanggal 13 bulan Adar itu, ayat 16 itu, saudara mereka membunuh 75.000 orang musuh. Jadi raja juga mengabulkan permintaan Esther untuk apa? Menyulahkan 10 anak Haman. Tidak hanya saja mereka memberikan maksudnya undang-undang yang baru yang ditetapkan itu saudara. Dan mereka juga bisa membela diri mereka lalu mereka membunuh musuh-musuh mereka. Tetapi di dalam permintaan Esther itu saudara. Dia meminta supaya anak-anak ke-10 anak Haman itu disulahkan. Tadi kita baca di dalam ayat yang ke-13 hal itu saudara. Permintaan mengenai Esther. Lalu jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya apa? Kepada orang Yahudi yang disusun untuk apa? Berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Maksudnya apa? Undang-undang itu tetap dilanjutkan. Perpanjang, ditambah saudara harinya. Untuk hari ini dan ke-10 apa? Ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Jadi selain undang-undang itu tetap atau diperpanjang supaya orang-orang Yahudi itu bisa membela diri saudara. Dan yang permintaan Esther itu supaya ke-10 anak Haman itu disulahkan. Itu adalah satu peristiwa yang dialami oleh tidak hanya saja Haman, tetapi juga anak-anaknya, saudara. Mungkin timbul satu pertanyaan buat kita ya, kenapa ya? Tujuan menyulahkan mayat anak-anak Haman di tiang sulaan untuk apa? Buat apa? Saudara, untuk apa? Untuk memberitahukan seluruh penduduk Susan akan
akhir hidup mereka. Maksudnya akhir hidup dari tidak hanya saja Haman dan juga anak-anaknya. Kalau diperlihatkan itu begitu, apa namanya itu loh saudara. Begitu mengerikan saudara. Di sisi yang lain orang-orang Yahudi tentunya mereka bergembira tentang kemenangan itu. Tapi bagi pembenci-pembenci mereka pasti akan mereka menjadi takut. Saudara, timbul satu pertanyaan yang lain buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Mengapa Tuhan mengizinkan pembantaian seperti itu? Mengapa Tuhan mengizinkan pembantaian seperti itu? Saudara, bagian ini menegaskan kepada kita bahwa sebagaimana Tuhan dulu membunuh anak-anak sulung Mesir di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian pula pada masa pemerintahan Ahasiweros sebenarnya yang membunuh orang-orang Amalek. Musuhnya melalui tangan orang Yahudi dalam pertempuran yang tak terelakkan lagi. Saudara. Jadi saudara, kisah Ester ini saudara mencatat kisah pengadilan Tuhan sebenarnya. Di mana Tuhan, Raja segala raja, membangkitkan orang-orang Yahudi untuk apa? Menjatuhkan hukuman atas orang-orang Amalek. Jadi sebenarnya kisah Ester ini mencatat kisah pengadilan Tuhan. Di mana Tuhan, Raja di atas segala raja, membangkitkan orang-orang Yahudi itu untuk apa? Menjatuhkan hukuman atas orang-orang Amalek. Jadi Ester dan Mordekai mengerti untuk apa mereka ditempatkan pada posisi seperti sekarang ini. Jadi mereka ditempatkan pada posisi ini, apa sih tujuan Tuhan? Artinya apa? Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan perintah Tuhan yang diabaikan oleh Raja Saul. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat 7 sampai 9 dan 17 sampai 19. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah kembali ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 3, ayat 7 sampai 9 dan ayat 17 sampai 19. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena alasan inilah maka orang Yahudi tidak mengulurkan tangannya terhadap apa? Barang-barang rampasan. Di dalam ayat 10, 15 dan 16 tadi. Di garis bawahi hal itu Bapak Ibu ya. Di dalam ayat 10 dikatakan tadi, khususnya ayat 10 ya, di akhir dikatakan, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Di dalam ayat yang ke-15 yang berkatakan demikian juga saudara ya. Ayat 15 berkata demikian. Akhir dari kalimat terakhir. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Di dalam ayatnya yang ke-16 tadi sudah barusan kita baca. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Jadi saudara, walaupun hal itu adalah hak mereka yang secara sah, secara hukum Persia, tetapi mereka tidak melakukan karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, bisa-bisa kita melihat di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-11 berkata demikian saudara ya. Pasal 8 Ester maksud saya, pasal 8 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Seharusnya itu menjadi hak. Tetapi karena memang Tuhan sebenarnya melarang mereka untuk mengambil hal itu, maka mereka tidak mengulurkan tangannya atau terhadap barang-barang rampasan itu. Jadi saudara, sekali lagi di dalam bagian ini saudara, Ester dan Mordekai itu mengerti untuk apa mereka ditempatkan pada posisi seperti saat itu. Jadi saat mereka Tuhan tempatkan, mereka ada tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Ada rencana Allah yang besar. Sehingga
melalui peristiwa itu Tuhan tempatkan mereka. Untuk apa? Menyatakan bahwa pengadilan Tuhan itu di mana Tuhan raja di atas segala raja. Sehingga membangkitkan orang-orang Yahudi untuk apa? Menjatuhkan hukuman atas orang-orang Amalek yang di mana Saul gagal untuk menerapkannya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, orang Yahudi tidak mengulang ketidaksetiaan Raja Saul yang mengambil dan tidak membinasakan segala harta milik bangsa Amalek. Jadi zaman itu saudara disuruh sebenarnya, maksudnya Tuhan menyuruh, meminta kepada Saul supaya apa? Supaya membinasakan segala harta milik bangsa Amalek. Itu larangan Tuhan, membinasakannya. Tetapi justru sebaliknya saudara, Raja Saul atau Saul tidak melakukan yang demikian. Sehingga orang-orang Yahudi ini saudara, tidak mengulangi ketidaksetiaan Raja Saul itu. Jangan sampai terjadi. Kalau demikian, apa penerapannya di dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan? Kalau orang-orang Yahudi tadi, secara khusus dalam bagian ini saudara, Esther dan Mordekai, saudara, mereka taat setia kepada Tuhan. Hal inilah yang seharusnya menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita atau gerejanya memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya? Ini loh yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita hari ini. Saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, satu sebagai gereja Tuhan memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Itu menjadi dasar pegangan kita. Maka tidak heran saudara, gereja kita itu di dalam 1 tahun itu saudara, memberikan satu tema besar, berakar di dalam Kristus. Sehingga kita itu saudara, di dalam segala keadaan, kita lebih taat, setia kepada Tuhan. Dan bukan kepada yang lain. Tidak hanya saja itu saudara, kita memiliki sikap hidup yang takut Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Sekaligus kita juga sadar akan keadilan dan penghakiman Tuhan. Kita harus sadar hal itu. Walaupun saudara, bukan memotivasi itu kita takut dihukum, bukan saudara. Tetapi memang nantinya pastilah orang yang tidak setia itu akan mereka mengalami apa? Penghakiman. Pasti keadilan Tuhan itu dinyatakan. Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian ayatnya yang baru kita renungkan 11 sampai ayat yang ke-16 ini. Satu perenungan yang terus kita renungkan dan kita aplikasikan di dalam hidup kita hari lepas hari. Sudahkah memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya? Ketika kita melakukan pengabdian, pelayanan kita kepada Tuhan, tidak hanya saja di dalam gereja Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita beraktivitas di keluarga, di dalam pekerjaan kita, adakah memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenarannya? Dalam berbagai macam profesi,
panggilan kita atau profesi kita yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Adakah dia menemukan sikap hidup yang takut akan Dia dan hidup dalam kebenarannya? Saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk hal itu. Dan memang bukanlah kekuatan kita, manakala kita takut dan hidup dalam kebenarannya. Karena itu pun juga kekuatan dari Allah yang terus bekerja, berkarya di dalam diri kita, yang memampukan saya dan saudara. Sehingga dimanapun kita berada itu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan kita terus melakukan tanggung jawab kita itu di hadapan Tuhan. Dan juga kepada yang disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam pasal yang ke-9, kita lanjutkan Bapak Ibu, pasal 9 ayat 17 sampai 19. 9 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Berbunyi demikian, saudara. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat dalam bagian ini ada satu perayaan. Nah, kalau perayaan itu ada satu perayaan Purim orang Yahudi di dalam bagian ini. Kita melihat, saudaraku ini kasih Tuhan, salah satu tujuan kitab Ester itu ditulis adalah untuk menjelaskan latar belakang perayaan Purim yang diadakan oleh orang Yahudi yang tentunya tidak memiliki dasar secara khusus pada hukum Taurat, saudara. Pasal 9 ini kalau kita melihat menjelaskan dengan rinci bagaimana tradisi Purim dimulai. Khususnya dalam pasal 9 ini. Bisa kita melihat bagaimana menjelaskan, memberitahukan kepada kita dengan secara rinci bagaimana tradisi Purim itu dimulai. Nah, dikatakan hari raya Purim itu, saudara, diselenggarakan untuk apa? Untuk mengingat karya Tuhan yang sekali lagi untuk membebaskan umatnya dari tangan jahat musuh mereka yang hendak membinasakan mereka. Itu poin dulu, saudara. Jadi, saudara, perayaan hari raya Purim ini dilaksanakan atau diadakan untuk apa? Untuk mengingat karya Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang sekali lagi untuk apa? Untuk menolong, membebaskan umatnya dari apa? Dari tangan orang-orang jahat atau musuh-musuh mereka. Yang hendak apa? Yang hendak membinasakan mereka. Saudara, di dalam pasal 9 ayatnya yang ke-19 itu dikatakan tadi, saudara. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Saudara, dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Allah, niat jahat para musuh itu ditimpakan balik kepada mereka, saudara.
Hari Raya Purim juga menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan dan menolak umatnya. Mereka memang dihukum Tuhan secara dahsyat sehingga kehilangan kemerdekaan dan tanah air mereka, saudara. Tetapi penghukuman itu adalah bagian dari belas kasihan Tuhan untuk mereka bertobat. Nah, ini loh saudara. Tadi saudara, musuhnya itu saudara dihukum. Tetapi orang-orang Israel juga mengalami suatu penghukuman. Tetapi dalam tanda kutip adalah satu supaya mereka itu bertobat, Bapak Ibu. Dari segala kesalahan mereka. Jadi bisa kita melihat saudara, orang-orang Israel itu dihukum supaya mereka itu bertobat. Dan Allah menyatakan belas kasihannya kepada mereka, saudara. Sejarah itu saudara mencatat berulang kali orang Yahudi terancam akan dibunuh, dimusnahkan. Tapi Tuhan selalu menolong mereka. Jikalau apa? Jikalau mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi saudara, berulang kali pula kita bisa melihat saudara, belas kasihan Tuhan itu menyelamatkan dan memelihara mereka. Bukan karena mereka bangsa ini lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Bukan, saudara. Bukan juga karena lebih seolah-olah lebih suci. Bukan, saudara. Bukan juga karena mereka lebih seolah-olah lebih setia daripada yang lain. Bukan sama sekali. Semua itu semata-mata karena kasih dan kesetiaan Tuhan bagi mereka. Sungguh saudara, kadang-kadang di luar pemikiran kita. Kalau kita merenungkannya, apakah kita ini sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan lebih baik daripada yang lain? Saya rasa juga tidak loh saudara. Tidak. Tapi kenapa ya Tuhan itu masih menyatakan belas kasihan dan kesetiaannya, bahkan pemeliharaannya yang ajaib dalam hidup ini. Itu adalah kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita jatuh. Ya. Saat kita jatuh, ia mengharapkan kita, merindukan kita untuk apa? Untuk bangkit dari kegagalan kita, untuk boleh kita kembali pada jalannya Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Sehingga tidak jarang kadang-kadang kita, anak-anaknya, sudah diarahkan pada jalan yang benar. Tapi kita yang ngeyel. Kadang-kadang kita yang mokong. Gak mau. Kan tidak jarang Tuhan. Oh ya kamu mokong ya. Ya kasih pelajaran buat kita. Ya. Tapi tujuannya bukan menghancurkan kehidupan kita. Bukan membinasakan kita. Tetapi untuk menyatakan belas kasihannya. Supaya kita hidup di dalam Dia. Dan menikmati segala apa? Berkat-berkat yang ada di dalam Dia. Sesungguhnya Allah itu rindu supaya kita tinggal di dalam Dia dan berakar di dalam Dia dan menghasilkan buah supaya kita nikmati sebenarnya. Nikmati segala kelimpahan di dalam Kristus Tuhan itu. Kelimpahan di dalam Allah itu. Yang menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya. Dan yang kemudian Dia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita ini loh Bapak Ibu. Jangan berjalan pada keinginan kita. Yang pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tapi Dia mau menarik kita di dalam persekutuan dengan Dia. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita menikmati segala kelimpahan itu. Nah, dalam bagian ini saudara, penulis kitab Ester itu mau menjelaskan, menyampaikan mengapa orang-orang Yahudi di desa-desa merayakan Purim. Pada hari yang ke-14 bulan Adar. Nah, seperti tadi yang sudah kita baca. Saudara. Ayat 16 dan 17 tadi ya sudah kita baca itu demikian bunyinya. Hari itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan
dan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang Yahudi di desa-desa merayakan Purim pada hari ke-14 bulan Adar? 16 ayat 16 tadi sampai 17. Sedangkan orang Yahudi di Susan merayakan di hari ke-15 bulan Adar. Khususnya secara khusus di dalam ayat yang ke-18. Saya bacakan ya. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dan bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15 dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Jadi pada hari ke-14 bulan Adar, sedangkan orang Yahudi di Susan itu merayakan di hari yang ke-15 bulan Adar. Jadi saudara, orang Yahudi di Susan harus menunggu hari tambahan dan merayakannya pada hari ke-15 bulan itu. Karena Esther memperoleh izin tambahan 1 hari untuk mempertahankan diri bagi orang Yahudi yang di Susan. Yaitu hari ke-14 bulan Adar. Inilah sebabnya pesta Purim itu saudara dirayakan pada 2 hari berbeda. Dalam kitab Esther itu perjamuan itu berperan besar. Jadi perjamuan juga merupakan ciri khas untuk pesta Purim yang lebih mengarah kepada sebuah pesta adat. Bukan hari raya keagamaan, bukan saudara ya. Tapi sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Jadi saling berbagi kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kebiasaan saling mengirim makanan pada hari-hari gembira itu, hari-hari sukacita atau hari kemenangan itu disebut juga di dalam Nehemia pasal yang ke-8, Bapak Ibu, ayat 11 sampai 12 ya. Jadi dalam bagian ini saudara, dalam bagian yang baru kita renungkan bersama-sama ini secara khusus pasal 9 ayat yang ke-17 sampai 19. Apa sih aplikasi yang di dalam hidup kita untuk boleh kita terapkan di dalam peristiwa ini? Yaitu saudara, biarlah kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mengucap syukur, tetapi juga dapat menempatkan rasa syukur tersebut melalui tindakan-tindakan yang benar dan berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan di dalam tindakan-tindakan yang benar. Di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap aktivitas kita akan menjadi nyata hal itu. Sukacita itu akan menjadi nyata. Kita lanjutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam pasal 9 ayatnya yang ke-20 dan 26. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Ayat 24, sesungguhnya Haman bin Hamadata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu, telah merancangkan kehendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan kepada hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya, 10 anaknya tadi itu saudara,
disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini bisa kita melihat di dalam pasal 9 ayat 20 sampai 26 itu kita bisa melihat tentang apa? Men-sharekan atau bahasa apa namanya? Men-sharekan, membagikan sukacita antara satu dengan yang lain. Jadi saudara, hari raya Purim dinamai menurut kata pur yang berarti undi. Yaitu apa? Setelah undi dibuang oleh Haman untuk menetapkan hari di mana orang-orang Yahudi harus dibunuh. Maka hari raya Purim merupakan hari raya Yahudi untuk memperingati penyelamatan bangsa Israel dari pembunuhan massal yang direncanakan oleh siapa? Yaitu oleh Haman. Ya, di dalam ayatnya yang ke-24 tadi. Jadi saudara, kita bisa melihat peristiwa dengan cara dan kuasa pemeliharaan ilahi di sana ya. Yang menguntungkan orang Yahudi itu begitu ajaib. Ya, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi orang-orang Yahudi yang direncanakan oleh Haman untuk membinasakan mereka. Tetapi justru tangan Allah itu yang tidak kelihatan itu, yang merubah rencana jahat itu menjadi apa? Rancangan damai sejahtera bagi umatnya, saudara. Dilindungilah umatnya dari apa? Dari segala niat jahat Haman dan juga orang-orang lain. Jadi saudaraku, peristiwa ini adalah peristiwa yang patut diperingati dengan perayaan setiap tahun. Supaya apa? Mengingatkan mereka, saudara ya. Menyadarkan mereka dari peristiwa itu. Supaya mereka tidak lupa tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka dari niat jahat. Dari niat jahat Haman dan komplotannya. Saudaraku, Purim dirayakan setiap tahun pada hari ke-14 dan hari ke-15 bulan Adar, yaitu sekitar tanggal 1 Maret. Ya. Jadi Purim itu merupakan pesta meriah yang masih dirayakan oleh orang Yahudi di seluruh dunia sampai hari ini. Jadi pesta ini saudara didahului dengan apa? Suatu hari puasa. Jadi pada hari raya Purim ini juga kitab Ester dibaca di semua sinagog. Ya, sudah disampaikan kepada mereka. Jadi setiap kali nama Haman yang menakutkan itu disebut, maka anak-anak diminta untuk memainkan berbagai macam alat pembuat suara agar nama Haman itu tidak terdengar. Jadi saudara, sekali lagi perayaan Purim diresmikan melalui apa? Sejumlah surat khusus untuk memperingati pembebasan luar biasa itu. Jadi Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang-orang Yahudi. Ya, di dalam ayat yang ke-20 tadi sudah menyampaikan hal itu. Jadi kalau kita melihat hal ini saudara, rupanya sesudah berlalu beberapa tahun Mordekai meninjau kembali rangkaian peristiwa yang berpuncak pada kemenangan mereka, lalu ia mengeluarkan keputusan bahwa tidak boleh ada lagi 2 hari libur, tetapi kedua hari itu harus dirayakan sebagai hari raya Purim. Bapak Ibu bisa membaca hal ini atau saya bacakan di dalam ayat 26 sampai 28 yang berbunyi demikian ya. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Ayat 28, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah,
di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Jadi saudara, sebetulnya banyak orang Yahudi yang sudah mulai merayakan kedua hari tersebut di dalam ayat 23. Mereka mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang yang susah kehidupan mereka. Mereka mengulurkan tangannya supaya apa tadi? Ingat Bapak Ibu, tadi saya sudah dari awal di dalam bagian ini bahwasanya pasal 9, 17 ini sampai 19 itu sebenarnya membagi sukacita, berbagi sukacita Bapak Ibu ya. Berbagi sukacita satu dengan yang lain. Jadi dalam pesta Purim ini adalah mereka berbagi sukacita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengantar makanan kepada teman-teman berarti saling mengingatkan akan kebersamaan Yahudi. Memberikan sedekah kepada orang miskin merupakan hal yang telah diajarkan Musa kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Dan itu tercantum atau dicatat di dalam Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10 dan juga di dalam Ulangan atau kitab Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai 13. Jadi saudara, mereka saling membagikan, memperhatikan satu dengan yang lain. Biasanya itu dalam bentuk uang, ya. Maka ada orang-orang Yahudi berbagi sukacita mereka atas keberhasilan mereka, kesuksesan mereka. Jadi saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam ayat bagian kebenaran firman Tuhan ini saudara? Yaitu apa? Apapun kesuksesan kita, apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, pasti ada orang-orang yang telah memberikan dorongan kepada kita, ya. Bagilah sukacita kita kepada mereka. Gak mungkinlah kita ini maju dengan sendirinya saudara, tanpa bantuan atau dorongan dari orang lain, ya, gak mungkin. Tapi kita, misalnya kita berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan, tentu ada orang-orang yang mendorong kita, memotivasi kita. Saat tidak mungkin itu diberikan dorongan kembali, semangat kepada kita. Sehingga di tengah-tengah semuanya kesuksesan yang kita kerjakan, ingat ada orang-orang, sehingga boleh kita berbagi satu dengan yang lain. Bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan kerjakan. Keberhasilan yang telah mungkin menjadi bagian kepada kita. Tidak hanya saja di tengah-tengah keberhasilan sebenarnya. Di dalam segala keadaan tentunya kita bersyukur. Ya, orang-orang Kristen itu tidak hanya di saat kelimpahan lalu baru dia berbagi, tidak saudara ya. Orang Kristen di dalam segala keadaan, ya, kita harus berbagi satu dengan yang lain, memperdulikan satu dengan yang lain. Tidak mesti harus secara fulus Bapak Ibu ya, tidak saudara. Lewat memotivasi orang, mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, itu juga sebagai bentuk berbagi sukacita. Menyaksikan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya juga mereka menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Alangkah sedihnya ketika kita tidak membagikan, kita menjadi orang-orang yang egois. Supaya kita saja yang menikmatinya. Kita lanjutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dalam bagian pasal 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang mengatakan demikian saudara. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya. Dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka. Bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun. Menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang
Yahudi. Dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester, sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkannya lah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwasanya masing-masing mereka itu sebenarnya memenuhi tanggung jawab mereka. Dari Mordekai, Ester, bahkan seluruh orang Yahudi, mereka harus memenuhi tanggung jawab mereka. Ya, jadi saudara, orang-orang Yahudi menerima ketetapan perayaan itu dan menyetujui perayaannya harus diteruskan oleh setiap generasi Yahudi sepanjang masa dan dirayakan oleh Yahudi dan juga sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka. Jadi tidak hanya saja mereka sebenarnya, tapi yang masuk di dalam mereka. Dan itu ditegaskan di dalam ayatnya yang ke-27 tadi Bapak Ibu ya. Di seluruh dunia. Jadi saudara, meskipun kitab Ester dijiwai semangat nasionalis yang menyala-nyala, namun ayat ini menyatakan suatu keterbukaan terhadap bangsa-bangsa lain yang juga dapat masuk ke dalam lingkup umat Tuhan. Dengan menjadi, mereka menjadi masuk di dalam bagian orang-orang Yahudi. Atau dikatakan itu proselit. Ya Bapak Ibu ya. Jadi terbuka bagi semua suku bangsa yang tentunya mereka masuk di dalamnya. Jadi Ester dan Mordekai dikatakan terus menunjukkan kepedulian mereka kepada bangsa Yahudi. Mereka jelas menyadari tanggung jawab mereka. Walaupun Ester telah mempertaruhkan segalanya untuk menghampiri Ahasiweros demi bangsanya, kalau kita melihat, masih ingat Bapak Ibu ya, di dalam Ester pasal 4 ayat 15, dan juga pasal 5 ayat yang ketiga. Mordekai telah menulis undang-undang tandingan yang telah menyelamatkan bangsa Yahudi. Ester pasal 8 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Saya tidak perlu baca lagi, saudara. Kita sudah lewatkan hal itu. Dan Tuhan telah memberikan keberhasilan dan kemenangan besar. Mereka tidak tinggal diam, saudara. Mereka terus berjuang untuk kehidupan bangsa Yahudi. Ester bersama-sama dengan Mordekai, surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskan dengan segala ketegasan. Ya. Jadi Purim itu harus diperingati oleh orang-orang Yahudi. Surat ini bukan surat dari Ester ya saudara, pasal 9:20. Tetapi sebuah surat baru yang diuraikan di Ester pasal 9 ayat 30 sampai ayat 32 tadi saudara ya. Yang menyebutkan adanya suatu kurun waktu untuk berpuasa dan berdoa. Jadi mengenai hal berpuasa dan meratap di dalam ayat 31 itu saudara, di samping hari-hari sukacita yang harus dilaksanakan oleh siapa? Yaitu oleh mereka saudara ya, oleh mengingat hari orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengingat hari-hari doa penuh kekhawatiran yang telah mendahului kelepasan dari Tuhan ya, mereka ingat itu. Ester dan Mordekai telah melakukan masa puasa dan berdoa sebelum beberapa tahun berikutnya, saudara. Hal ini dari mana kita tahu? Kita tahu hal itu bahwa di dalam pasal 4 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu ya. Dan waktu itu mereka menganggap bahwa kebiasaan tersebut layak dijadikan kebiasaan nasional. Bukan hanya itu. Jadi Purim juga dituliskan di dalam kitab. Ya, ayatnya yang ke-32 tadi menegaskan hal itu. Jadi bukan kitab Ester sendiri saudara, melainkan kitab yang dipakai oleh Mordekai untuk menuliskan rangkaian peristiwa itu yang telah ditulis dari dalam pasal 9 ayat 20 dan merupakan salah satu sumber bagi kitab ini.
Jadi surat kedua kemudian menegaskan surat yang pertama. Dan juga mewajibkan diadakannya masa puasa. Mereka melihat dirinya bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang Yahudi dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membantu bangsanya. Saudara, coba ini saudara. Jadi ini adalah tanggung jawab yang harus mereka lakukan atau kerjakan di dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita setia untuk menjalankan tanggung jawab kita masing-masing. Baik di gereja Tuhan, atau di kantor, atau di komunitas kita, atau dimanapun kita berada. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan di dalam pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan di dalam Ester pasal 10 atau kitab Ester 10 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Elai memberikan jatuh judul kebesaran Mordekai. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara, di dalam bagian ini sangat menarik sekali bahwasanya ada satu penghormatan kepada Ahasveros dan juga Mordekai. Ya, jadi penulis itu saudara mengakhiri kitab ini saudara dengan yang harusnya kita lakukan untuk menjadi umat Tuhan. Kita bisa melihat saudara peristiwa yang pendek ini di mana dia menyebut sumber keterangan selanjutnya. Jadi saudara di dalam kalau kita melihat Ahasveros itu sebenarnya wafat tahun 465 sebelum Masehi, saudara ya. Ketika memandang kembali ke masa pemerintahannya, penulis menekankan kekuasaan dan kekayaan yang besar dari raja ini. Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang pertama tadi, pasal 10 ayat yang pertama. Saudara. Untuk menunjukkan bahwa kemurahan Allah yang luar biasa di dalam mengangkat bangsa Yahudi yang dibenci, kedudukannya terhormat di kerajaan yang seagung itu. Luar biasa. Raja Ahasveros merupakan orang paling berkuasa di bumi. Raja atas kerajaan yang paling besar sepanjang zaman. Di dalam ayat penutup kitab Ester ini saudara, kita hanya diberitahukan tentang Ahasveros adalah dia yang mengenakan upeti atas negeri. Jadi pemimpin saat itu suka akan hal ini saudara. Upeti itu merupakan sumber protes, bukan pujian. Tetapi inilah yang dikatakan penulis tentang sang raja dalam hal pemerintahannya. Sebaliknya dikatakan, Mordekai menerima perhatian lebih. Sementara penulis sedikit menulis tentang raja. Dia memberi Mordekai hampir 5 baris tulisannya. Saudara, kita lihat dalam bagian ini. Dia tidak menulis penghormatan terhadap raja, tetapi penghormatan terhadap siapa? Yaitu Mordekai. Dia berbicara tentang otoritasnya, pencapaiannya, kekuatannya, dan kebesarannya. Jadi saudara, di dalam bagian ini, sekalipun dia hanya menjadi orang nomor 2 di bawah Raja Ahasveros,
Tetapi ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudara-saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan, di dalam Alkitab kita tadi ingat, mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang Yahudi atau semua orang sebangsanya. Jadi saudara, bisa kita melihat Mordekai dengan memuji pengaruhnya yang baik sekali dituangkan dalam istilah-istilah di dalam Alkitab kita. Kalau kita melihat dalam bagian ini, apa sih yang menjadi perenungan kita, saudara? Hebat di mata Tuhan tidak sama hebat di mata manusia, maksud saya. Tetapi belum tentu hebat di mata Tuhan. Menjadi hebat di antara manusia tidaklah sama dengan kesalehan, Bapak Ibu ya. Demikian juga hendaknya kita sebagai orang-orang percaya bahwasanya mari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhannya, pastilah dia akan menunjukkan belas kasihannya sampai pada kita. Dia akan menyatakan kemurahannya dan dia memakai orang-orangnya. Oleh sebab itu janganlah sia-siakan waktu, janganlah sia-siakan kesempatan yang ada dalam hidup ini. Setelah kita semakin hari pergunakan dengan penuh tanggung jawab seperti orang-orang Israel tadi. Mereka menikmati sukacita saling berbagi satu dengan lain. Kiranya hal ini Bapak Ibu memberikan pelajaran yang indah buat kita untuk boleh kita terus semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya selagi masih ada kesempatan. Mari kita akan akhiri perjumpaan kita pada saat ini. Tuhan memberkati dan sampai ketemu kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu melalui kitab Ester pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-32 dan juga pasal 10 ayat 1 sampai ke-3. Biarlah apa yang telah kami baca renungkan bersama-sama mengajak kami, mendorong kami untuk boleh kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang ada, yang boleh kami alami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu di dalam segala keadaan yang mereka alami. Mata-Mu tertuju kepada umat-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau mengetahui jalan-jalan, bahkan mengenal jalan-jalan anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dengan penuh tanggung jawab oleh kami menjalani berpegang teguh kepada firman-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati setiap sidang jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan pendalaman Alkitab saat ini. Pertemukan kami kembali di dalam pertemuan-pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali.